sampai Tunggu. Untuk itu tim kami saat ini akan bekerja terus secara optimal akan melakukan proses kontak tracking. Jadi kami sudah mengapakan pasien dia tersebut untuk diisolasi dan keluarganya dilakukan pemeriksaan swab besok di rumah sakit Sulici. Ada sebanyak setelah kami lakukan baru dapat 6 kontak dari keluarga yang terdekat. Itu rencananya akan kami laksanakan besok pagi. Tadi perlu kami sampaikan bahwa kita perlu meningkatkan disiplin dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Tetap di rumah dan kalau keluar harus pakai masker dan menjaga jarak atau physical distancing. Dan bila ada kasus, tolong dilaporkan kepada petugas. Jadi juga diharapkan kepada masyarakat kita tetap tenang dan jangan panik serta kita senantiasa berdoa semoga Allah SWT semoga wabah ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Baik, kawan-kawan dari pers dan media yang hadir pada saat ini melalui video konferensi yang ini adalah penjelasan dan penyampaian terkait dengan kasus terkonfirmasi positif pertama di Kabupaten 50 Kota yang pada intinya tadi itu adalah merupakan transmisi lokal dari kasus positif yang telah ada di kota Payakumbuh. Dan sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwasanya tim gugus tugas Kabupaten 50 Kota akan secara proaktif untuk melakukan melakukan tracking terhadap riwayat perjalanan dari yang kasus terkonfirmasi positif pada hari ini. Baik, kita akan berikan waktu 2 atau 3 sesi untuk tanya jawab sekaitan dengan perkembangan yang ada dalam rangka penanganan COVID ataupun penyebaran COVID-19 di Kabupaten 50 Kota. Kita buka untuk silakan saya rasa 3 pertanyaan ya sudah cukup untuk mewakili rekan-rekan semua. Halo, assalamualaikum Pak. Arfidel Irham Pak, Padang Express. Arfidel Irham. Arfidel dari mana? Padang Express ya silakan. 2 lagi. Atau lanjut dulu. Ya lanjut Pak Arfidel. Amin. Silakan Pak Arfidel. Halo Pak. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, ada informasi tadi malam Pak. Katanya 1 positif dan 2 PDP kita dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit mana Pak? Dirawat. Kedua, profesi dari positif COVID kita yang saat ini Pak. Terima kasih ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan langsung dijawab Bu Kadin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang dari hasil labor yang diberikan oleh dari Eko Padang bahwa yang konfirmasi yang positif itu baru 1 di Kota Payakumbuh. Kabupaten 50 Kota. Jadi yang lainnya negatif. Juga dari hasil PDP yang dikirim ke Padang ada sebanyak 9 orang. Itu semuanya hasilnya negatif. Profesi yang dirawat. Yang 2 PDP yang dirawat. PDP ringan, PDP sedang, PDP berat, 5 orang. Katanya ada yang dirawat PDP kita, Bu. Nah. Bentar ya.
Yang pertama, inisial R. Itu di Talangmaur, dirawat di Ahmad Darwis. Satu. Orang meninggal dulu. Nanti. Anasri itu dari yang kemarin kita dari ketinggian Daun-Daun. Negatif. Jadi negatif, tidak ada yang pegawai yang dirawat di Rumah Sakit Ahmad Darwis. Baik, profesi yang saudara Y. Profesi dari Y itu adalah pegawai mekanik di toko HIK. Demikian Pak Arfidal. Ada yang mau ditambahkan? Ya silakan. Yang yang DT. Lanjut. Ya. Arya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kadis, Pak Kadis, Pak Kala, Pak Kabak belakang. Ya, kemarin kan beredar Pak, sempat simpang siur informasi. Ini memang kami melihat salah satu kelemahan dari Satgas kita. Kita agak terlambat selalu mengekspos kasus per kasus yang ada di Kabupaten 50 kota. Maka terjadilah di ruang publik kemarin sempat ngambang bahwa Satgas tidak mengirimkan sampel ke labor. Nah, pertanyaan kami sejauh ini sudah berapa sampel yang dikirim oleh Satgas Kabupaten 50 kota untuk dites dan diperiksa, Bu? Mungkin itu saja, Bu. Dan kami berharap ke depan Satgas Kabupaten lebih update, Bu, ke media untuk mengekspos perkembangan kasus COVID yang ada di 50 kota, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ria ya. Jadi Ya, Bu. sampel sudah banyak dikirimkan ke Bulan Padang. Itu sebanyak 14 sampel, tadi 42 orang, jadi dari 20 sampel, jadi kan ada 1 orang yang 2 sampel. Terus ada yang kemarin yang dikirim ke Basu sebanyak 7 sampel. Jadi yang 7 sudah 42, terus juga dikirim, masih ada lagi di Padang sebanyak 12 sampel. 12 itu yang ditunggu hasilnya mau keluar. Ya, totalnya berapa semua, Bu? Sampai saat ini, Bu? 20 sampel. 20 sampel yang baru ya. Tidak terdengar. Ya, Sampelnya aja 42 sampel yang baru. Iya, Bu. Sampai saat sekarang ini sudah berapa sampel yang sudah kita kirim ke provinsi untuk diperiksa, Bu? Yang baru adalah 42, yang lama ada 33 ya. Jadi 75. totalnya ada 75, yang baru 42, yang lama ada 33 sampel yang sudah dikirim. Baik itu ke labor FK Unan maupun labor Balai Veteriner yang ada di Baso. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terkait dengan simpang siur mungkin perlu kami jelaskan khusus mengenai simpang siur ini, mengenai berita keabsahan berita, tentunya kita dari gugus tugas menunggu informasi yang resmi terlebih dahulu dari pihak yang berkompeten untuk memberikan hasil lab secara resmi. Jadi makanya itu kita belum bisa memastikan kemarin itu semalam itu karena baru semalam ada informasi berkaitan dengan kasus konfirmasi positif pertama di Kabupaten 50 kota. Jadi baru menjelang siang tadi itu hasilnya diberikan oleh labor FK
UNAN sendiri terkait dengan kasus konfirmasi. Demikian Mbak Arya, silakan. Masih ada? Pak. Iya, Pak. Ya, Total FM, Pak. masih main lanjut. Ya. Total Ya. FM. Aan. Radio Total FM. Pak, izin Pak. Ya, ya. Ya, ya. Tahan Pak. Radio Total FM, Pak. Ya, lanjut. Silakan. Aan ya. Dari Dena TV. Aan. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo. Ya, halo. Lanjut. Silakan. Ya, sebenarnya pertanyaan saya sudah disampaikan sama Bang Arya tadi Pak. Cuma saya ingin sedikit memberi masukan karena bagi kita dari teman-teman TV, posisi kamera narasumber Pak, kita nanti akan pakai untuk posisi wawancara Pak. Mungkin lebih dikebawahkan Pak saat untuk posisi narasumber Pak. Dikebawahkan fokus ke Bapak dan atau ke Ibu Kadisnya Pak. Kita geser ke bawah sedikit lagi Pak. Pak. Oh, ya, oke. Karena kalau posisi sekarang nanti tertutup sama lower tail Pak. Sedikit lagi Pak, izin Pak. Oke, sip, mantap. Itu saja Pak. Mungkin pertanyaan sudah disampaikan sama Bang Arya tadi Pak. Oke, terima kasih. Oke, pas Pak. Sip. Pas ya. Oke, sip. Oh, Ganja, Cek Ganja. Pak, izin Pak. Baik. Pak, satu lagi, Pak. Radio Total FM, Pak. Satu lagi, Pak. Edward TVRI. Iya, Edward TVRI Pak Kades. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Kades menambahkan dari Aan wartawan Dena TV tadi. Kami juga berpesan kepada tim untuk melakukan record terhadap konferensi pers yang kita lakukan ini. Terus penjelasan kedua yang ingin kami tanyakan Pak bukan terkait pasien yang positif tadi, posisinya sekarang di mana? Apakah isolasi di rumah atau di lokasi karantina atau gimana? Terus satu lagi, saya rasa tim gugus tugas percepatan penanganan ini harus bekerja keras karena di beberapa kecamatan di 50 kota adanya pemberlakuan PSBB ini dilihat masyarakat belum berjalan secara maksimal. Kita masih melihat masyarakat yang keluar tanpa menggunakan masker. Apakah itu mereka tidak mempunyai masker atau dari pihak terkait memang belum membagikan masker itu? Saya rasa sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan mengenai informasi terkini terkait dengan pasien yang terkonfirmasi positif atas nama Y. Total FM, Pak. Izin Budi Total FM, Pak. Ya, kita menjawab satu dulu. Baik, Pak An ya. Jadi yang Y itu dipersiapkan mau diisolasikan di karantina di Padang, tapi harus dicek kesehatannya dulu apakah dia Ada arahan kan? Kurang jelas Bu, suaranya Bu. Diperjelas lagi Bu. Terkait yang positif itu di mana sekarang Bu? Rencananya pasien ini mau dirujuk ke tempat karantina di Padang. Operator, Pak. Berarti posisinya yang positif ini akan dirujuk ke karantina di Padang ya Bu? Jadi sebelum Ya. itu harus dipastikan dulu kesehatannya apakah dia mempunyai penyakit lain. Tetap Bu, audio kita masih kurang bagus Bu. Bisa dipertegas lagi Pak Kades. Ya, baik, terkait dengan dengan Y yang terkonfirmasi positif, warga Kabupaten 50 Kota yang terkonfirmasi karena klaster dari transmisi lokal dari Payakumbuh. Kondisi saat ini nanti rencananya akan dikirim ke karantina di Padang. Tapi sebelumnya akan dilakukan cek kesehatan terlebih dahulu untuk melihat apakah yang bersangkutan ada penyakit penyerta lainnya sebagai bahan untuk pertimbangan dalam langkah mengambil keputusan selanjutnya. Pada saat ini yang bersangkutan berada di Bangkalan isolasi mandiri. Mungkin terkait dengan PSBB
memang kalau kita lihat tentunya perbedaan penanganan PSBB di kota dan di kabupaten tentu juga sedikit berbeda ya. Tapi itu bukan menjadi alasan tim gugus tugas sendiri tetap melakukan tugas-tugas sesuai dengan terkait dengan pelaksanaan PSBB ini. Apakah itu tugas yang sifatnya persuasif ataupun sifatnya edukatif kepada masyarakat, serta tentu melibatkan seluruh unsur-unsur yang ada, bahkan sampai ke negari-negari sendiri dan juga unsur-unsur yang ada di kecamatan, baik itu camat maupun Forkopimda. Untuk detailnya ini mungkin lebih bisa nanti dijelaskan oleh Pak Kalakar BPBD, Pak Joni Amir. Silakan Pak Joni Amir. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan apa yang dipertanyakan tadi, terutama masalah PSBB yang aktif itu ada Sumatera Barat. Yang pertama sudah berlalu sampai tanggal berapa kemarin ini, itu sudah kita laksanakan dengan baik. Pelaksanaan tersebut ini dibuktikan di 50 kota. Itu kita melaksanakan di pos perbatasan, khusus yang masuk ke wilayah kabupaten kota dari Bukit Padang, kemudian dari arah Tanah Datar, dari Lintau yang masuk dari luar atau dari Pulau Jawa. Ini melalui ini kemarin ada penurunan orang yang masuk. Begitu juga di pintu Sumbariau juga ada penurunan. Artinya PSBB tahap pertama ditambah PSBB tahap kedua, saya rasa ada sangat membutuhkan sekali dalam rangka masyarakat kita yang mengampun dari daerah pandemi dari COVID ini, hingga akan berdampak pada penurunan terutama daripada PPT yang masuk di wilayah ibu kota. Khusus untuk wilayah Sumbariau, batasan Sumbariau itu yang banyak masuk itu adalah ke wilayah kabupaten kota. Artinya perantau kita yang berada di Riau itu masuk ke ibu kota. Kemudian apa yang kita laksanakan dalam PSBB ini? Sebelum PSBB ini ada, kita sudah merancang berbagai kegiatan dalam rangka penanganan percepatan penanganan COVID-19 ini. Salah satunya kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Itu kita mulai dari tingkat nagari, kecamatan sampai kabupaten melaksanakan kegiatan tersebut di wilayah kabupaten kota. Kemudian kita juga ada namanya pemantauan ODP. Pemantauan ODP ini dilaksanakan oleh kecamatan beserta nagari, melihat di mana ODP PDP kita yang ada atau PT yang masuk dari rantau ke kampung halamannya. Itu akan dipantau selalu oleh masyarakat kita atau petugas kita yang ada di kecamatan maupun nagari, termasuk juga petugas